Mohon perhatian Ibu sekalian. Ta'lim segera kita mulai. Silakan menempatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu kaum muslimat yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang indah ini, di pagi yang aman, di pagi yang damai, di pagi yang cerah ini, kita dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di tempat yang paling istimewa di muka bumi, yaitu masjid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini adalah pasar-pasarnya. Sekali lagi kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik kepada kita, menggerakkan hati kita menuju tempat yang istimewa ini untuk sama-sama beribadah kepada Allah melalui tadabbur ayat-ayat Al-Quran atau melalui tilawatul Quran, tilawah hukmiyah. Kita akan membaca ayat-ayat Al-Quran dan tafsirnya. Kita berkumpul di masjid. Yang kita kaji adalah Al-Quran. Berarti kita layak untuk mengharapkan kepada Allah yang maha luas rahmatnya. Semoga majelis kita ini termasuk majelis yang dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita mudah-mudahan mendapatkan ketenangan, mendapatkan curahan rahmat,
Kemudian majlis kita ini dikerumuni oleh para malaikat. Dan mudah-mudahan nama kita disebut-sebut oleh Allah di haribaannya di kalangan para malaikat yang mulia. Kita punya alasan untuk mengharap itu semua karena secara lahiriah sudah terpenuhi. Ya, kita berkumpul di masjid, yang kita pelajari adalah Al-Quranul Karim. Dan semoga kita juga masuk dalam orang yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di sini kita sama-sama mempelajari Al-Qur'anul Karim. Semoga kita termasuk golongan yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sabdanya tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita puji Allah tabaraka wa ta'ala untuk yang kesekian kalinya. Berkat nikmat-nikmat yang dilimpahkan kepada kita, kita sudah berulang kali bertemu di tempat ini, di tempat yang mulia ini, di majelis ini. Alhamdulillah, terakhir kita sudah sampai ayat 53. Maka pagi ini kita awali kajian kita dari ayat 54. Baik, silakan dibuka mushafnya atau yang membawa tafsir terjemahannya. Kita akan pelajari sekali lagi dari ayat 54. Sebelum kita telaah tafsir ayat-ayat yang mulia ini, Ana bacakan terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita kaji tafsirnya. Semoga tilawah ini menambah kebaikan dan keberkahan majelis kita di tempat yang mulia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Baik, kita terjemah dulu ayat-ayat ini. Qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Wa in tuti'uhu tahtadu.
dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang atau dengan jelas. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. Dan dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka atau mengganti keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Sesudah mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat. Wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Bapak sekalian, inilah ayat-ayat yang akan kita kaji tafsirnya pada pertemuan kita pagi hari ini. Kita mulai dari ayat 54. Di Quran terjemahan kita ini, Quran yang beredar di negara kita, ini ada subjudulnya. Kekuasaan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang taat dan mengerjakan amal saleh. Baik. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, setelah menjelaskan atau menafsirkan ayat 52, ayat 53, beliau rahimahullah mengatakan, wa ammar rasulu alaihi salatu wassalam. Adapun Rasul, semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, fawadhifatuhu, maka tugas beliau sallallahu alaihi wasallam an ya'murakum wa yanhaakum, memerintah dan melarang kalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tugasnya memerintahkan kepada umatnya dan melarang. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ya. Fa'in tawallau, fa'in imtathalu, jika kalian mengerjakan, menunaikan, kana haddukum wa sa'adatukum, maka itu adalah bagian kamu dan kebahagiaan kamu. Jadi orang-orang yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka
mereka akan bahagia. Wa in tawallau, dan jika kalian berpaling, fa inna ma 'alaihi ma hummila. Maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Minar risalati, yaitu menyampaikan risalah. Waqad addaha, dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menunaikannya, telah menyampaikannya. Berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah beres, sudah sukses menunaikan tugasnya, yaitu menyampaikan risalah. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah disampaikan kepada umatnya, sudah disampaikan semuanya. Tidak ada yang disembunyikan sedikit pun. Ayat-ayat Al-Quran semuanya sudah disampaikan oleh beliau. Bahkan ayat-ayat yang berisi teguran Allah kepada beliau pun disampaikan kepada umatnya. Ya, menunjukkan bahwa beliau sudah sukses menjalankan tugasnya. Tinggal kitanya. Ya, apakah kita sudah menunaikan kewajiban kita? Nah ini. Wa alaikum ma humiltum. Dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Ini yang perlu kita pikirkan ya. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah selesai menjalankan tugasnya dengan sangat gemilang. Ya. Nih tinggal kewajiban kita ini. Minat ta'ati, yaitu taat. Wa qad banat halukum, dan sudah jelas keadaan kalian. Wa dhaharat, dan sudah nyata. Ayat-ayat sebelumnya, ayat tentang siapa ibu-ibu sekalian? Tentang orang-orang munafik. Ya. Orang munafik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu keadaannya sudah jelas dan nyata. Ya. Mereka tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau mereka dipanggil ya, untuk menyelesaikan perkara mereka dengan hukum Allah, mereka pilih-pilih. Kalau menguntungkan mereka datang, tapi kalau tidak menguntungkan mereka tidak siap. Apalagi kalau diajak perang, jihad, yang di situ dipertaruhkan nyawa, yang kemungkinan mereka pulang tinggal nama. Tentu sudah jelas belangnya orang munafik akan terlihat. Ya. Di sini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan faqad banat halukum wa dhaharat. Keadaan kalian itu sudah terlihat jelas. Fabana dhalalukum, maka jelaslah kesesatan kalian. Wa ghayyukum, dan penyimpangan kalian. Wastihqaqumul adab, dan kamu berhak menerima adab. Ya. Ini untuk orang-orang yang tidak menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah terhadap Rasulnya. Ya. Kita diwajibkan untuk taat. Kalau tidak taat, na'udzubillah min dzalik. Ketaatan kepada Rasul itu jalan kebahagiaan, jalan menuju surga. Jadi kalau tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka siap-siaplah ya untuk menerima akibatnya. Baik. Klimaknya yang disebutkan di sini adalah wastihqaqumul adab. Kalian berhak untuk menerima adab berawal dari tidak menunaikan kewajibannya terhadap Rasul, yaitu menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon ini direnungkan dalam-dalam ya.
dan selalu diintrospeksi. Diintrospeksi itu bahasa Arabnya dimuhasabah, dipantau. Bagaimana selama ini kita menjalani hidup sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah berusaha untuk menaati beliau? Taat kepada beliau itu arealnya luas sekali karena perintah-perintah beliau itu menyebar di seluruh aspek kehidupan kita. Jangan seperti sebagian orang ya, yang dia baru melaksanakan sebagian kewajiban atau bahkan kewajiban-kewajiban besar, dia sudah merasa Islamnya itu kafah. Udah rajin sholat, sudah selesai. Sudah rajin puasa, busananya juga sudah syar'i, sudah selesai. Ini pemahaman yang sangat sempit. Ya. Ibu-ibu harus melihat ketaatan kepada Rasul itu dalam arti yang luas. Saya ambilkan contoh ya. Orang rajin sholat ibu, tetapi di satu sisi dia rajin sholat, kan menunaikan kewajiban ya. Tetapi di satu sisi dia melakukan pelanggaran terhadap ajaran Rasulullah. Misalnya, kita itu wajib menjaga hubungan kekerabatan. Dalam bahasa Islamnya apa? Silatur rahim. Ya. Apa ancaman orang yang memutuskan silaturahim? Hah? Tidak masuk surga. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Rajin sholat tapi memutuskan silaturahim. Rajin sholatnya itu sudah benar, tapi dia memutuskan silaturahim berarti tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Contoh lagi. Ada orang perempuan misalnya. Rajin sholat. Sudah bagus sholatnya. Puasanya bagus. Yang lain-lain juga bagus. Tapi dia durhaka kepada suaminya. Itu berarti masih ada masalah enggak di sini? Masalahnya apa? Durhakanya itu kan? Iya kan? Durhaka itu apa sih? Tidak taat. Tidak taat dalam apa? Yang menyebabkan ibu itu terancam dosa besar bahkan dilaknat. Nggak bikinin kopi suaminya? Itu? Nggak bikinin sarapan? Nggak masakin masakan untuk suaminya? Atau apa? Yang paling pokok dalam masalah apa? Seorang istri dalam keadaan tidak ada halangan, diajak ke peraduan oleh suaminya. Kemudian dia tidak taat. Ya. Itu dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Jadi ibu-ibu harus tahu dalam berumah tangga itu dosa yang paling besar itu diantaranya adalah ketika dia dalam keadaan tidak ada halangan sedikit pun menolak ajakan suami untuk keperaduan, itu yang menimbulkan dosa yang sangat besar. Nah, seandainya ibu tidak bikinin kopi, malah suaminya bikinin ibu nggak masalah. Atau suaminya nggak nyuci, kemudian malah urusan nyuci itu suaminya yang menyuci nggak masalah. Tapi kalau masalah suami butuh ditemanin dan istrinya tidak punya udzur, itu dalam kondisi normal, istrinya tidak punya udzur dalam kondisi normal, ya, maka itu penyebab wanita atau istri itu dilaknat dan dikutuk oleh Allah wal'iyadu billah. Ya.
Jadi memahami sunnah itu tolong difahami dengan utuh. Contoh lain, seorang muslimah rajin ibadah. Bahkan top banget ibadahnya. Tapi jahat kepada tetangganya. Dia menyakiti tetangganya. Masalah apa enggak? Masalah apa enggak? Masalah besar apa masalah kecil ini? Besar. Berarti kita tidak bisa mengabaikan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik, perintah Allah dan Rasulnya untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya, kalau sampai kita dolim atau menyakiti tetangga, meskipun orang itu rajin sholat, ya, itu belum dikatakan sepenuhnya taat kepada Allah. Jadi sunnah itu tolong difahami secara utuh. Karena sekarang ini ada fenomena memahami sunnah itu sempit. Sehingga orang itu gampang menilai, wah si fulan itu nyunnah. Dan gampang sekali menyatakan orang itu tidak nyunnah. Ya. Kalau sunnah itu kita artikan secara utuh ya, universal, umum. Sebenarnya kita ini lebih tepat sedang belajar aja. Sedang belajar, sedang berusaha. Tidak berani kita mengatakan kita ini sudah di atas sunnah sepenuhnya ya. Baik. Tolong perhatikan masalah ini ya. Ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak cukup kita wakili dengan sebagian sunnah beliau. Akidah kita, ibadah kita, akhlak dan adab yang menyertai derap langkah kehidupan kita setiap hari ini, adab makan, adab buang air, adab tidur, adab berpakaian, adab terhadap orang tua, adab terhadap anak, terhadap kerabat karib, sama muslim, terhadap orang kafir, sampai adab terhadap hewan. Ya, itu semuanya adalah bagian dari sunnah-sunnah Nabi yang harus kita perhatikan. Ibu pernah mendengar ya, cerita seorang wanita atau dalam riwayat yang lain ini laki-laki yang melakukan safar perjalanan kemudian mengalami rasa haus, ya, merasakan haus yang amat sangat, kemudian dia ketemu apa? Sumur ya. Baik, ternyata sumurnya itu dalam kisah itu tidak ada timbanya. Jadi kalau dia ingin minum dari air sumur itu, apa yang dilakukan? Nggak ada timbanya. Dia masuk ke dalam sumur itu. Ya. Nggak tahu kedalamannya berapa, tidak diceritakan. Tapi masuk ke dalam sumur. Minum dia puas. Alhamdulillah. Dia naik lagi. Tiba-tiba melihat apa? Melihat apa? Anjing. Anjing tak bertuan orang di tanah lapang di padang pasir. Yang kehausan. Menjilat-jilat tanah gitu ya. Subhanallah, ternyata hati orang ini penuh rahmah. Ada sesuatu yang sangat istimewa. Yang nilainya luar biasa. Yang kalau tidak ada perasaan ini, orang itu akan menjadi orang celaka. Yaitu ada rahmah, kasih sayang di dalam hatinya. Sehingga ketika melihat anjing yang kehausan itu, dia tersentak, ya Allah, anjing ini mengalami kehausan seperti yang saya alami tadi. Akhirnya dia balik lagi ke dasar sumur, dia penuhi sepatu bootnya, diisi untuk menampung air, digigit dengan mulutnya karena kedua tangannya untuk menopang naik dari sumur. Kemudian diminumkan kepada anjing yang kehausan itu. Allah ridha dengan perbuatan itu dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adab terhadap apa ini? Binatang kan? Nah. Dan sebaliknya, ibu pasti sudah pernah dengar ada seorang perempuan disiksa karena apa? Karena apa? Nah, menyiksa kucing. Dia kurung sampai akhirnya mati, disiksa.
Jadi urusan surga itu kadang-kadang Allahu Akbar. Seorang mukmin mendapatkan rahmat Allah dengan sebab berbuat baik kepada seekor anjing. Dan seorang mukmin diancam dengan siksa neraka karena menyiksa atau menyakiti kucing. Maka kalau kita bicara adab dalam agama kita ini sampai ada pembahasan al-adab ma'al hayawan. Itu juga termasuk sunnah. Ya. Nabi ditanya apakah berbuat baik kepada makhluk itu, kepada binatang ada ganjarannya? Rasulullah menjawab setiap perbuatan baik kepada makhluk yang bernyawa itu ada ganjarannya. Baik. Nih, sudah saatnya ibu-ibu itu kalau bicara sunnah ya, itu dengan pemahaman yang utuh meliputi yang saya sebutkan tadi. Ya. Akidah ini yang paling pokok, jangan sampai akidah kita menyelisih sunnah. Ibadah kita juga ini masalah pokok, masalah besar, akhlak juga dan adab. Sehingga mudah-mudahan dengan terus kita introspeksi, terus kita pantau posisi kita dari sunnah yang memiliki arti yang sangat luas itu, ya. Mudah-mudahan ketelatenan kita ini membuahkan hasil. Makin hari, keadaan kita ini makin sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Atau dengan kata lain, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya mudah-mudahan terus bertambah. Dan mudah-mudahan saat kita mati nanti, ya, nanti atau sekarang? Hah? Nggak ada yang mau sekarang kan? Harapan kita kan nanti gitu ya. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan muslim. Husnul khatimah. Memenuhi wasiat Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa Allah menginginkan hamba-hambanya ini mati dalam keadaan muslim? Kenapa Allah tidak biarlah kamu mati dalam keadaan agama apapun? Kenapa Allah tidak berfirman demikian? Karena agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Kalau mati dalam keadaan muslim, bahagia pada akhirnya. Ya, karena agama yang diterima di sisi Allah adalah hanyalah Islam. Berarti penghuni surga, penduduk surga itu hanyalah orang-orang yang mati dalam keadaan muslim. Itu prinsip kita. Dunia terima atau tidak, nggak urusan. Ya, karena kalau kita berpegang prinsip ini banyak yang tidak terima. Ya udahlah. Masa beragama meyakini sesuatu harus disetujui semua orang, itu mustahil, nggak mungkin. Baik, kita lanjutkan. Wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kamu menaatinya maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Petunjuk apa? Kemana? Ila siratil mustaqim, ke jalan yang lurus. Qaulan wa amalan, ucapan dan perbuatan. Jadi berawal dari menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan mendapatkan petunjuk. Fala sabila lakum ilal hidayati illa bi ta'atihi. Maka tidak ada jalan bagi kalian untuk mendapatkan hidayah kecuali dengan menaatinya. Atau dengan kata lain, orang-orang yang setia ya menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berarti orang yang mendapatkan hidayah. Kalau dia tidak mengenal petunjuk Rasulullah, hidupnya liar. Ya, ini orang-orang yang lawannya dari hidayah apa? Petunjuk lawannya apa? Tersesat, ya. Orang yang sesat jalan. Tapi Masya Allah ya, urusan petunjuk dan sesat ini ya, lurus dan sesat ini sudah kacau balau. Kadang-kadang orang yang berusaha menaati Rasul dikatakan sesat. Ya. Bahkan yang lebih perih lagi, yang lebih menyedihkan hati, menyayat-nyayat hati, bukan hanya menyedihkan. Itu sesama muslim. Masya Allah saling sesat menyesatkan.
Padahal seharusnya itu saling nasihat menasihati, saling mengingatkan, ya. Kalau saudaranya sesat itu tolong cepat dipegang tangannya, dikembalikan ke jalan yang lurus. Tapi ini lempar-lemparan. Ini yang terjadi. Kacau balau. Bagaimana umat Islam itu bisa kuat kalau sama muslimatnya sudah hancur lebur ukhuwahnya. Ya. Baik. Padahal ukuran sesat dan tidak itu semestinya jelas gitu ya. Jelas. Kalau orang itu hidupnya sesuai dengan kitabullah dan sunnah, selaras dengan kitabullah dan sunnah, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, adab-adab yang dia pegang teguh dalam mengarungi hidup ini, siapapun orangnya mestinya dikatakan orang ini lurus, semoga ketaatannya diterima oleh Allah. Ya. Mestinya begitu, tapi dalam urusan ini terjadi kacau balau yang luar biasa. Maka tolong pegangi acara penjelasan ini, ya. Ibu-ibu jadikan pedoman ini. Ya. Jadi tidak ada jalan untuk mendapatkan hidayah kecuali menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ibu ketahui petunjuk Rasul, kemudian ibu amalkan, ya. Seharusnya tidak gentar dicela orang. Dan juga seharusnya tidak terlalu gembira ketika dipuji orang. Kenapa? Karena ketaatan kita kepada Rasul itu bukan untuk mencari pujian orang. Yang kalau tidak dipuji kita kecewa, apalagi dicela kita nangis misalnya ya. Bukan untuk itu. Ini kita persembahkan kepada Allah sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan orang mendoakan alhamdulillah, orang mencela mudah-mudahan kita sabar, tidak cengeng dan kita tidak berbelok dari jalan yang lurus ini. Wa biduni dzalika lam la yumkin, tanpa adanya ketaatan kepada Rasulullah itu tidak mungkin mendapatkan hidayah. Bal huwa muhal. Bahkan itu mustahil. Bahkan mustahil. Baik. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin. Dan tidak ada kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Ay tablighukum al-bayyin alladhi la yubqi li ahadin syakkan wala syubhatan. Yaitu menyampaikan kepada kalian dengan jelas, dengan terang, yang tidak menyisakan bagi siapapun keraguan-raguan maupun syubhat. Orang itu kalau beragama ya, ala ilm, ala basirah, dia tahu apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, itu seharusnya agamanya itu kokoh. Ya, kokoh. Saya ambilkan contoh ya. Yang kecil-kecil aja dulu. Kecil-kecil. Ibu sering pakai sendal? Ya? Sering pakai sendal kan? Jarang nyeker ya? Jarang nyeker ya? Coba ingat-ingat sendalnya ada berapa pasang? Sendal yang sehari-hari, sendal untuk kondangan, sendal kalau mungkin, atau sepatu ketika ibu berolahraga. Saya tanya, ibu sebagai seorang muslimah, diajari Rasulullah untuk pakai sendal itu bagaimana? Ya? Dari kaki kanan. Iya. Sebelum itu apa? Sebelum ibu memakai sendal dari kaki kanan, pakaikan, pastikan yang dipakai itu sendalnya sendiri, jangan nyolong sendal orang. Itu kan? Iya, ibu pakai sendal dari kaki kanan tapi sendal orang karena bagus ibu ambil misalnya. Atau jangan ibu lah, insya Allah ibu mah udah nggak ada yang nyolong sendal deh orang lain. Kan parah itu.
Pastikan sendalnya ini sendal sendiri atau pinjem punya orang lain yang ini ya. Ya. Di kaki kanan kan? Kapan ibu lakukan pakai sendal pakai kaki kanan itu? Dari kaki kanan. Kapan? Hari-hari tertentu, waktu tertentu atau setiap pakai sendal? Oh. Kalau ada orang mengamati misalnya, Bu, ibu itu kalau saya lihat kok kalau pakai sendal selalu kaki kanan. Dari kaki kanan. Jawaban ibu apa? Nah, saya mengamalkan ajaran Rasul. Udah, selesai kan? Udah. Tuh. Nanti kelepasnya kaki kiri. Ya Allah. Maaf ya ibu-ibu, saya posisikan kayak anak TK ya. Nggak apa-apa. Karena lucu, kehidupan ini lucu. Waktu TK itu islami banget, tapi setelah tua malah. Waktu TK islami banget, sampai ada manasik haji lagi. TK ada manasik haji ya kan. Itu kegiatan favorit TK Islam. Tapi kadang-kadang sudah mahasiswa ya. Dulu TK-nya TK Islam. Bagus, islami banget. Sudah mahasiswa, luntur semuanya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya karena nggak nyambung TK-nya TK Islam ya. Kadang-kadang setelah dewasa ini tantangan hidup ini benar-benar banyak banget. Jadi banyak yang luntur kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ya. Baik. Ya. Itu kalau makan kokoh apa itu iseng apa memang itu prinsip. Seharusnya kalau orang beragama itu melek gitu ya, berdasarkan ilmu, itu prinsip, bukan karena iseng. Sekali kanan, sekali kiri enggak. Kenapa sih kalau makan itu bismillah dulu, kemudian makan dengan tangan kanan, dan tentunya makanan yang dimakan itu makanan yang halalan thayyibah. Kenapa? Jawabnya juga sama, itu adalah tuntunan Rasul. Saya mengamalkan ajaran Rasul. Jadi semua urusan ini jelas, terang. Kita sebagai manusia yang berakal, itu kan bisa mengiaskan ya, bisa menyimpulkan. Kalau urusan pakai sendal saja diatur, bagaimana urusan dengan Allah? Mungkin nggak kalau urusan pakai sendal saja diatur, tapi urusan dengan Allah itu nggak ada aturannya, itu ada nggak? Nggak mungkin lah. Gitu kan? Kalau urusan ya pakai sendal saja diatur, urusan buang air saja diatur. Masa iya urusan sesama manusia yang besar-besar nggak diatur? Urusan yang besar itu misalnya apa? Berbuat adil, dilarang dolim. Ya, ini masalah besar. Ya. Kemudian masalah utang piutang. Masa iya bisa dibenarkan orang itu begitu taatnya kepada yang kecil-kecil tadi kalau makan, Masya Allah, Islami, ya. Pakai sendal Islami, buang air Islami, giliran urusan utang, tidak Islami, ini cara beragama apa gitu loh. Ya kan? Sementara ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu ayat Dain. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan tugasnya, menjelaskan agama ini dengan sangat terang dan sempurna, gamblang ya. Baik. Waqad fa'ala Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menunaikan hal itu. Maka kita sering mendengar orang memuji Rasulullah itu dengan pujian ballaghar risalah. Nah, apa itu? Nashhadu annahu addal amanah. Kita bersaksi bahwa beliau itu sudah menunaikan amanah. Wa ballaghar risalah, dan sudah menyampaikan risalah. Nah, wa nasahal ummah, dan beliau sudah menasihati umat, dan seterusnya. Jadi Rasulullah SAW sudah sempurna menjalankan tugas ini. Ballaghal balaghal mubin, beliau telah menyampaikan penjelasan yang terang, yang gamblang. Dah, ini Rasul SAW. Wa innamal ladzi yuhasibukum, adapun yang akan menghisap kalian, memberi balasan yang seadil-adilnya,
Wa yujazikum, dan memberi balasan kepada kalian, huwallahu ta'ala, Allah Ta'ala. Rasul laisa lahu minal amri syai'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki wewenang dalam urusan ini sedikit pun. Wa qad qama biwadhifatihi, dan beliau telah menunaikan tugasnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau yang menunaikan tugasnya, sudah dijelaskan secara sempurna, sudah ditunaikan dengan sempurna. Persoalan hidayah, orang ini mau menerima apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, itu urusan siapa? Urusan Allah. Ya. Rasul tidak punya wewenang di sini. Demikian juga nanti yang memberi balasan ketaatan, itu bukan Rasul. Yang memberi balasan ketaatan seorang hamba kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah, ya. Baik, hanya Allah yang memberi balasan. Ini tolong diperhatikan ya. Ini ada kaitannya dengan masalah kekinian. Ada orang mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu tidak ada perintahnya dalam Al-Quran. Menurut dia, sebenarnya sih nggak usah didengar ini ya, tapi karena viral gitu ya, menyebar, ya terpaksa harus kita ladenin gitulah. Ya, menurut dia sholat di dalam Al-Quran itu hanya 3 ya, siang, malam, dan fajar, subuh. Jadi 3. Menurut dia, dan itu masih ngotot dia. Terakhir saya baca itu dia masih bersikukuh bahwa di dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Berarti sholat itu bukan 5 waktu karena tidak ada dalam Al-Quran. Gitu loh. Nah ini tadi ibu-ibu perhatikan prinsip ini ya. Dalam ayat tadi, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Kalau orang cuman berpegang Al-Quran saja, itu berarti cuman taat kepada Allah kan? Padahal yang diperintahkan oleh Allah dalam banyak ayat itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Bahkan tidak mungkin orang itu tiba-tiba taat kepada Allah tanpa taat kepada Rasul. Itu mustahil. Ya contohnya ya sholat itu. Kalau orang itu sholat hanya menaati Allah yang tertuang di dalam Al-Quran. Saya akan tanya, sholat kamu itu berapa kali? Padahal yang disepakati oleh ulama, sholat yang fardu itu adalah sholat 5 waktu kan? Taib. Kalau orang itu hanya mengacu kepada Al-Quran, kita tanyakan, cara sholat kamu itu bagaimana? Kalau dia menjawab misalnya 3 kali. Oke, terus sholatmu itu bagaimana? Berapa rakaat? Apa yang kamu baca? Itu ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Kalau mau menggugat, jangan hanya sholat aja. Adzan ada nggak adzan dalam Al-Quran? Lafadznya ini, ada nggak? Nggak ada. Iqamat ada apa enggak? Nggak ada. Bacaan tahiyat yang kita susah payah menghafalnya. Tahiyat itu susah loh Bu ya. Bener kan? Di antara bacaan sholat itu yang paling susah adalah tahiyat. Perlu waktu khusus. Bahkan dulu waktu kecil menghafalkan susah payah. Makanya orang-orang yang baru kenal sholat umur 40 tahun itu pasti susah banget baca tahiyat. Nah, kita yang belajar di waktu kecil aja itu memerlukan, untuk bisa menghafal tahiyat itu memerlukan fokus untuk menghafal. Agak susah memang kalimatnya itu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Atau yang lain, lafaz yang kedua, at-tahiyatu lillah wassalawatu wat tayyibat, dan seterusnya. Susah itu. Ada sad, ada ta. Nah, itu lafaz huruf-huruf yang tidak ada dalam ucapan kita sehari-hari.
Bahkan kadang-kadang baru pertama aja sudah banyak yang salah. Ibu tahu kesalahan tahiyat yang pertama? Taknya rata-rata itu dipanjangkan. At-tahiyatu, at-tahiyat. Mana ada at-tahiyatu? At-tahiyatannya itu pendek. At-tahiyatul mubarakatus atau at-tahiyatulillah. Saya yakin sebagian besar itu baru mengucapkan. Itu pun tidak ada dalam Al-Quran. Puasa rinciannya tidak ada dalam Al-Quran. Zakat apalagi, global banget dalam Al-Quran. Maka yang menjelaskan Al-Quran itu adalah Rasul. Maka kalau kita bicara taat kepada Allah, itu jalannya berawal dari menaati Rasul. Salat yang kita persembahkan untuk Allah, tata cara pelaksanaannya mengikuti apa yang diajarkan Rasul. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Jadi kalau ada orang mengatakan cukup mengamalkan Al-Quran tidak perlu sunnah, dan ini faham yang sangat berbahaya, ingkarus sunnah namanya ya, itu sama saja membekukan Al-Quran. Tidak mungkin Al-Quran bisa diamalkan. Demikian juga kalau kita ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya yang menjadi acuan kita itu adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan jalan sendiri, tiba-tiba pengen menuju Allah tanpa mau menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi memang kesesatan-kesesatan dalam agama itu luar biasa banyaknya, ibu-ibu sekalian. Ini yang bahaya ya, kalau pendapat-pendapat yang miring-miring ini ya dikembangkan, didukung dengan media, sementara ilmu yang sahih ya, itu suaranya kecil, volumenya kecil, karena tidak punya media. Nanti umat Islam itu lebih kenal terhadap kesesatan, kebatilan daripada ilmu yang sebenarnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini tantangan kekinian yang luar biasa. Ya. Karena memang sebelum kita lahir ini sudah ada penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa. Seperti keyakinan wahdatul adyan. Semua agama sama, itu menyatukan agama-agama yang ada. Itu bukan hari ini, dulu juga sudah ada itu orang-orang yang seperti itu. Ya. Yang kita harapkan mudah-mudahan dakwah yang menyampaikan kebenaran ini menggema di mana-mana. Ya, sehingga umat Islam itu lebih dulu dia mendengar kebenaran daripada mendengar syubhat, mendengar kebatilan-kebatilan yang memang biasanya diusung, dipopulerkan oleh orang-orang yang menghendaki hancurnya umat Islam ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah jaga agama ini dan mudah-mudahan kita termasuk ada pada barisan orang-orang yang ikut menjaga agama Allah, menjadi ahlus sunnah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Baik, ayat berikutnya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati al-ayah. Hadza qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Hadza min au'adihi, atau yang benar mungkin hadza min wu'udihi. Ini termasuk janji Allah. As-sadiqati, yang pasti benar. Allati syuhida ta'wiluha wa mukhbiruha, yang sudah disaksikan kenyataannya, realisasinya. Apa yang dijanjikan oleh Allah. Fa innahu wa'ada man qama bil imani wal amal salih wal amalis salihi. Sesungguhnya Allah berjanji kepada siapa saja yang menegakkan iman dan amal salih. Iman dan amal saleh ya. Ibu renungkan iman. Iman ini cakupannya banyak ya. Iman yang sebenarnya. Iman yang sahih. Kalau kita bicara iman, ibu ingat-ingat rukunnya ya. Arkanul iman. Ada berapa? 6. Iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan iman kepada
takdir Allah baik dan buruk. Jangan sampai ketika ibu berbicara iman, rukunnya saja sudah bermasalah. Misalnya menganggap rukun iman itu 5, berarti membuang yang mana itu? Takdir. Atau misalnya rukun iman rukun iman itu 6, berarti menambahi apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kalau ibu sudah ketahui rukun imannya itu ada 6 rukunnya. Kemudian kita juga punya ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Cabang-cabang atau bagian iman itu ada berapa? Ayo, ada berapa? Ada 70 sekian. Bid'un wa sittun, 60 sekian, au sab'un bid'un wa sab'un. 70 sekian. Sekian itu bilangannya antara 3 sampai 9. Jadi berkisar 73 sampai 79. Dan Imam Al-Baihaqi rahimahullah menulis kitab Syu'abul Iman. Beliau menunjukkan 77 bagian atau cabang iman. Rukunnya ada 6, cabang-cabangnya atau bagian-bagiannya ada 70 lebih, 77. Yang paling tinggi bagian iman itu apa? La ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan itu apa? Ya, yang gangguan dari jalan itu apa saja? Wujudnya apa? Paku, beling, bangkai tikus, kulit duren ya. Kalau ulama dulu itu menyontohkan kulit semangka. Nah, karena mungkin nggak kenal duren. Kalau kenal duren saya yakin bukan kulit semangka yang dibuat contoh. Karena kulit duren itu lebih berbahaya daripada kulit semangka kan? Ya. Sampah misalnya. Atau hal-hal lain. Air yang menggenang. Ya. Lihat ibu-ibu yang punya rumah di pinggir jalan. Memang rumahnya di pinggir jalan semua ya. Nah, itu kira-kira kalau nyuci mobil atau nyuci pakaian itu airnya dibuang kemana? Tolong ya setelah saya ingatkan ini nanti kalau pulang segera diperbaiki. Jangan sampai misalnya nyuci mobil itu airnya Masya Allah ke blewer namanya ya. Menggenang ke jalan. Padahal itu ada sampo mobil yang itu bisa licin. Membuat orang mau kondangan kepleset harus pulang lagi. Astagfirullah. Ya. Ini kita harus peka ibu-ibu sekalian seperti ini ya. Inilah Islam. Sampai kita memberikan fasilitas yang aman untuk dilewatin orang. Yang lewat siapapun kita tidak peduli. Pokoknya kita siapkan yang aman. Jalan yang aman. Kenapa? Ya lagi-lagi tadi kalau saya tanya ya. Bu, ibu kok kalau pakai sendal dari kaki kanan? Jawabannya apa? Taat mengamalkan ajaran Rasul. Kalau misalnya ada orang lihat, ya, sebagian ibu-ibu itu kan Masya Allah hidupnya nikmat banget. Urusan nyapu sudah tidak pernah pegang sapu. Pegang orang lain kan. Ya perintahkan aja mbak itu ya. Depan rumah itu pastikan selalu bersih, rapi. Apa namanya, tidak ada hal yang mengganggu ya. Supaya orang-orang yang lewat itu nyaman. Dikontrol juga itu pohon mangganya yang di depan rumah itu sudah nutup jalan atau belum. Kalau ada tetangga yang terkagum-kagum dengan perbuatan ibu. Ibu tuh kok open banget sih bu, bersih. Iya, ini bagian dari agama saya. Begitu jawabannya, keren. Jangan sampai kita ini nenteng mushaf, ngaji ke at-taqwa mondar-mandir. Di depan rumah ada bangkai tikus segede kambing. Geletak busuk di depan rumah orang lewat itu Masya Allah sangat terganggu. Tapi yang punya rumah ini nggak peduli. Waduh, ini tidak sesuai dengan yang kita pelajari, yang kita kaji. Imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan loh ya. Kemudian sekarang kalau misalnya ada orang gitu ya, atas nama jihad, ya, atas nama ingin memusuhi orang kafir, dia bikin bom panci, ditaruh di jalan.
meledak, yang kena itu ada orang muslim kena, itu kira-kira bisa nggak dibenarkan itu? Jauh kan? Boro-boro masang bom panci di perempatan jalan supaya biarin aja orang yang lewat pada terluka. Islam mengajarkan justru kita itu mensterilkan jalan itu dari hal-hal yang mengganggu, bukan menebar bom di pinggir jalan atau di tengah jalan. Itu sangat bertentangan dengan Islam. Masya Allah. Kalau menurut saya sih sekarang ini sudah saatnya ya, kita itu jangan ngaji terus. Maksudnya sudah saatnya diintrospeksi. Ilmu yang saya dapat ini sudah saya amalkan belum? Nah, harus diintrospeksi. Sehingga tadi harapannya semakin bertambah ilmunya itu semakin bagus. Ada kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW salah satu bagian iman, al-haya'u wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu bagian dari iman. Jadi yang disebutkan oleh Rasulullah ketika menyebutkan syu'abul iman itu yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, ya. Gangguan itu apa yang berserakan di jalan atau apa yang ada di sekitar jalan. Ya, termasuk pepohonan tadi yang saya sebutkan. Ibu-ibu periksa pohonannya itu kalau ada orang lewat itu ganggu apa enggak. Ya, periksa. Kira-kira kalau ada dahan yang berpotensi nyolok mata misalnya ya, atau orang naik motor itu kena kepalanya misalnya, segera dibuang. Kalahkan itu demi memberi keleluasaan dan keamanan orang yang lewat. Nah, malu disebutkan sebagai salah satu cabang iman. Berarti di sini ada sekian banyak yang tidak disebutkan. Ulama berijtihad untuk mencari mana cabang-cabang yang lain, maka terkumpullah ada kitab namanya Syu'abul Iman. Syu'abul Iman itu termasuk gede di ikhtisar, diringkas ada Mukhtasar Syu'abil Iman. Dari situ kita tahu 77 cabang keimanan. Ya. Baik. Jadi kadang-kadang kita itu ketemu kata iman itu cuman iman, tidak punya tasawur, tidak punya gambaran. Ya. Rukunnya ada 6, kemudian bagian-bagiannya itu ada 77. Terus apa lagi kalau ilmu tentang iman, Ibu sekalian? Apa? Iman itu bisa bertambah apa enggak? Bisa, itu menurut prinsip Ahlussunnah ya. Bisa berkurang apa enggak? Bisa. Maksiat itu membatalkan iman apa mengurangi iman? Hah? Mengurangi, benar. Benar. Yakin? Kalau sampai mengatakan maksiat itu membatalkan iman, ya, itu pendapat yang berlebihan. Ini pendapatnya atau keyakinannya Khawarij. Ya, jadi kalau ada muslimah dia berzina misalnya, itu kafir apa masih ada imannya? Hah? Masih ada imannya. Muslim yang melakukan dosa-dosa besar, apakah kafir? Apakah imannya masih sempurna? Kafir enggak, imannya enggak sempurna enggak. Terus apa statusnya? Muslimah, fasik, fasiqah. Mukmin naqisul iman, mukminah naqisatul iman. Ini prinsip-prinsip Ahlussunnah tentang iman ini. Ya. Ya baik. Iman bisa bertambah dengan sebab apa? Ketaatan. Berkurang dengan sebab maksiat. Bisa batal enggak? Bisa. Dengan apa? Bukan dengan maksiat. Tapi dengan pembatal-pembatal iman. Itulah iman. Sekarang saya tanya, ibu mau nggak imannya itu tiap hari berkurang, nyusut, mau nggak? Nggak, berarti apa? Yang harus diperjuangkan apa? Taat kepada Allah, ya. Tayyib. Apalagi sampai imannya batal, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita itu pengen mati dalam keadaan mukminah. Ibu-ibu ya, kalau saya mukmin, impian saja mati dalam keadaan mukmin sejati. Sementara iman itu harus ada, bisa batal. Berarti untuk mewujudkan impian kita mati dalam keadaan mukmin, itu yang harus kita jaga diri kita adalah jangan sampai melakukan nawaqidul iman, nawaqidul Islam, pembatal-pembatal iman dan Islam.
Itu prioritas utama. Kemudian dosa-dosa besar yang bisa mengurangi iman. Ya. Na'udzubillah. Kemudian berikutnya kita maksimalkan janib atau sisi ketaatan, menjalankan perintah-perintah Allah. Ya. Perintah Allah itu ada yang harian Ibu sekalian ya. 5 kali sehari. Maka sebagian ulama, sebagian ya, kalau ada orang Islam kok nggak sholat, itu sudah apa? Sudah apa? Muslimah nggak sholat. Sebagian ulama menyatakan apa? Sudah bukan orang Islam, sudah kafir. Makanya kalau tadi didetailkan ya, maksiat itu membatalkan iman apa enggak? Pasti ibu-ibu menjawabnya tidak. Ya, cuman menyebabkan pelakunya itu berkurang imannya. Ya. Kecuali sholat. Karena sebagian ulama, termasuk ulama-ulama Saudi itu ya, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, tahu saya itu yang saya baca, yang saya ketahui mereka itu punya pendapat bahwa mukmin atau orang Islam yang tidak sholat itu sudah keluar dari Islam. Dan ini bukan aliran keras, juga bukan fikihnya Wahabi. Kalau di luar sana itu Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani, ya, ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah ini selalu dinarasikan mereka ini Wahabi. Berarti ibu-ibu ini juga Wahabiyah itu. Hati-hati orang Wahabi itu yang belajar di At-Taqwa itu. At-Taqwa itu masjid Wahabi katanya. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan ya hal seperti ini segera hilang. Ya. Ya orang Islam itu ya Islam, Muslim, Ahlus Sunnah. Tidak usah disebut kelompok-kelompok ini. Padahal kita juga tidak pernah satupun menemukan ajaran kita ini agar melabeli diri kita dengan nama Wahabi. Tapi orang luar selalu menyebut begitu. Ya. Saya itu rindu ya kalau ada ilmu itu jangan ini hanya kelompok tertentu. Ya. Misalnya ilmu itu harus dikembalikan kepada ininya, tokoh-tokohnya ya. Contoh di Indonesia, kunut subuh itu yang mempraktekkan siapa? Kunut subuh itu loh. Kalau di Indonesia, peta Indonesia, itu yang mempraktekkan adalah saudara-saudara kita sesama muslim yang ada yang bernaung di organisasi apa namanya? Nahdlatul Ulama. Gitu kan? Kan rata-rata mereka itu kalau subuh kunut ya. Kalau yang tidak kunut ini siapa? Muhammadiyah. Jadi seakan-akan kunut itu ilmunya orang NU, enggak kunut itu ilmunya orang Muhammad. Masya Allah enak ya. Padahal ilmu tentang kunut subuh itu hasil ijtihadnya siapa? Imam Syafi'i rahimahullah dan didukung oleh ulama-ulama yang sejalan dengan beliau. Dan ulama yang lain tidak sejalan dengan beliau. Tapi kadang-kadang di Indonesia ini umumnya sudah disandarkan kepada organisasi tadi. Sehingga kadang-kadang kita itu terjebak permusuhan gitu ya. Hanya gara-gara kunut dengan tidak kunut. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik. Baik. Itu kalau kita bicara iman Bu ya. Kemudian kalau jazaul iman Bu. Kita bicara balasan iman itu apa? Balasan iman itu apa? Surga. Karena iman itu bertingkat-tingkat maka balasannya juga berbeda. Beda. Ada yang orang imannya sempurna, tauhidnya mulus bersih. Dapat jaza maksimal. Balasannya masuk surga tanpa hisab. Ada juga yang paling parah, orang-orang yang masih tersisa imannya, masih tersisa tauhidnya, ya. Yang paling parah kondisinya gimana? Diadab dulu di neraka, tapi pada akhirnya dia nyusul, masuk surga, nyusul ya. Bahasanya menyusul karena yang lain sudah lebih dulu masuk. Jadi ini jazaknya. Paling istimewa jazaknya itu sampai menyebabkan orang masuk surga tanpa hisab. Paling minim-minimnya balasan iman ketika iman itu tinggal seberat darah menghalangi untuk kekal
kekal di neraka. Allahu Akbar, dan itu masih sangat besar nilainya. Ya. Maka tolong ya, urusan iman ini kita maksimalkan dengan harapan mudah-mudahan jazaknya nanti juga maksimal. Amin. Ya. Jangan urusan iman ini kita lengah, kita ceroboh. Iman kita tinggal sedikit, dan naudzubillah, kalau sudah tinggal sedikit ini sangat berpotensi kita menjadi kafir ya. Karena ditunggu-tunggu setan kita itu mati dalam keadaan kafir. Ingat-ingat itu. Ya, maka urusan iman ini harus kita pelihara, kita jaga. Melebihi ibu-ibu yang hobi tanaman itu ya. Ibu-ibu yang hobi tanaman, yang benar-benar hobi, bukan hanya hobi beli. Kalau hobi beli kan kadang-kadang awalnya bagus, lama-lama layu semua karena nggak dirawat. Tapi kalau yang hobi, benar-benar hobi itu biasanya diapain? Dirawat, Masya Allah, kembangnya itu seger-seger banget, indah. Sudah rumahnya bagus, ditambah lagi bunga-bunganya bagus, tambah bagus. Rumah nggak bagus saja, kalau bunganya bagus. Jadinya apa? Bagus ya. Iya. Rawat iman ini, jangan sampai lengah. Kemudian berikutnya apa tadi? Janji Allah kepada orang-orang yang telah menegakkan iman dan amal soleh. Amal soleh itu apa sih? Hah? Ini bahasa apa ini? Amal soleh itu bahasa apa? Hah? Bahasa Arab kan? Bahasa Arab. Al-amal as-saleh. Berarti soleh itu jadi sifat kata amal. Amal yang baik. Baik menurut siapa? Allah. Taib. Ya, kalau tadi masalah iman, sekarang kita bicara masalah amal. Semua amal yang diperintahkan oleh Allah itu pasti saleh. Baik yang wajib maupun yang hanya sekedar anjuran oleh Allah dan Rasulnya. Maka mari kita biasakan ya, taat kepada Allah dan Rasul itu nggak usah rewel. Kayak Bani Israel dulu waktu disuruh menyembelih sapi itu kan rewelnya, naudzubillah. Ya, rewel banget. Sapi yang bagaimana, akhirnya mendapatkan sapi dengan kriteria yang sangat spesial. Karena kriterianya sangat spesial, maka harganya juga spesial, mahal banget. Maka itu pelajaran penting, jangan seperti Bani Israel. Begini, ya, kalau ada perintah datang dari Allah dan Rasulnya, laksanakan. Terlepas kalau wajib atau sekedar sunnah. Ya, kalau wajib berarti kita menunaikan kewajiban, kalau sunnah juga tidak ada ruginya. Kalau sekedar sunnah, demikian juga larangan. Larangan itu tidak sama, ada yang haram, ada yang haramnya itu disepakati oleh para ulama, ada yang ikhtilaf, ada yang cuman makruh. Mari kita belajar ya, untuk meninggalkan larangan Allah itu jangan, kalau haram kita tinggalkan, kalau makruh kita nikmati. Belajar pokoknya dilarang, sami'na wa ata'na. Demikian juga perintah. Karena penyakit kita itu kadang-kadang terlalu selektif gitu. Ini wajib apa sunnah sih? Ini wajib apa sunnah sih? Ya, kalau wajib dikerjakan, kalau sunnah diabaikan. Bahkan kalau kita mengerjakan kewajiban, tapi mengabaikan perkara-perkara yang sunnah yang ada di dalam amal tersebut, ibadah kita sempurna apa enggak? Enggak kan? Sholat misalnya, sunnah-sunnahnya sholat itu kita abaikan semua. Yang kita lakukan cuma rukun-rukunnya. Sholat kita sempurna apa enggak? Enggak. Nah, ini mari kita biasakan. Kalau menyikapi perintah-perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya, kita kembangkan yang kemarin baru kita pelajari, sikap sami'na wa ta'na. Taib. Amal saleh. Amal saleh. Kriteria amal dikatakan saleh itu apa? Kalau dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Supaya amal saleh diterima itu syaratnya apa? Nah, ikhlas dan benar. Ikhlas mutaba'ah. Jadi kalau kita pengen amal-amal soleh yang kita lakukan itu menjadi tabungan akhirat kita diterima oleh Allah, maka perhatikan syurut qabulil amal. Syarat diterimanya amal.
Ikhlas itu inti dari la ilaha illallah. Kemudian as-shawab, benar, atau ada kata lain al-mutaba'ah, yaitu mengikuti, itu inti dari Muhammadur Rasulullah. Dan amal-amal yang kita lakukan itu bisa batal apa enggak? Apa yang menyebabkan amal kita ditolak oleh Allah? Di antaranya apa? Tidak ikhlas. Kemudian tidak benar tentunya ya. Tapi seandainya sudah benar tapi enggak ikhlas juga tidak diterima. Kemudian apa pelebur amal yang paling dahsyat? Orang Islam sudah punya tabungan amal itu bisa lebur semuanya. Tidak menyisakan sedikit pun. Apa? Hah? Syirik. Sebut yang lebih umum karena syirik ini bagian dari itu. Murtad. Atau perbuatannya namanya riddah. Kalau orang muslim, betapapun banyak kebaikannya, wala'iyadzubillah, kemudian dia murtad, ya. Berarti kalau sudah murtad itu konsekuensinya keluar dari agama secara total. Maka tabungan amal kebaikannya lebur. Lebur, sudah tidak menyisakan tersisa sedikit pun, wala'iyadzubillah. Taib. Ini ibu-ibu sekalian, baru sampai apa tadi? Allah berjanji, dan ini adalah janji Allah yang benar, dan sudah disaksikan ya, realisasinya, sudah terbukti maksudnya begitu, bahwa Allah berjanji kepada orang yang menegakkan iman dan amal saleh dari umat ini, Allah akan jadikan mereka itu berkuasa di muka bumi ini. Ya, jadi kalau sekarang ada orang, ya Allah, keadaan umat Islam kok begini ya, lemah banget, ringkih banget. Ya. Umat Islam yang segini banyaknya kadang-kadang itu kayaknya tidak dianggap keberadaannya, tidak punya wibawa. Berarti penyebabnya apa? Kalau kita membaca ayat ini, Allah janjikan kepada umat Islam yang beriman dan beramal soleh akan diberi kekuasaan oleh Allah, akan berkuasa di muka bumi ini, menjadi bintang. Tapi sekarang keadaan kita sangat lemah. Ini berarti kalau kita analisa berdasarkan ini, yang kurang dalam diri umat Islam sekarang itu apa? Ya iman dan amal soleh. Maka kita belajar iman yang benar, belajar mengenal amal-amal soleh, kita berjuang untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui, mudah-mudahan dengan demikian ini menjadi sebab kembalinya umat Islam untuk meraih kejayaannya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bis-shawab. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.